Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil tugas besar kedua kami yaitu tentang PANDAS. Yang beranggotakan pertama saya sendiri Muhammad Asy Joni, yang kedua Reza, yang ketiga Aga, yang keempat Aaron, dan yang kelima Zihni. Dan pembacaan pertama dilakukan oleh saya sendiri tentang data, yaitu tentang data penyewaan rumah di kota New York. Pertama itu pendahuluan, import dan membaca data. Import Pandas dahulu, itu import Pandas SPD, terus import matplotlib.pyplot ASPLT, terus data satu sama dengan pd.read CSV, datanya kita import dari dat yang nama datanya NYC, dan di print data satu, menghasilkan data yang seperti di bawah tersebut. Dan ada banyak bagian-bagian di data tersebut, termasuk ada tahunnya. Dan mencari dimensi dataset, yaitu ngeprint dimensi dataset 1 plus strlen data 1 plus baris X plus strlen data 1 kolom plus kolom. Itu hasil printnya dimensi dataset 1 dengan 48895 baris dikali 15 kolom. Terus yang ada dalam dataset serta jenisnya. Print nama-nama kolom pada dataset 1. Rumusnya kolom 1 sama dengan list data 1 dot column. For index in range length kolom 1. Print star index 1 plus dot plus star kolom 1 index plus buka kurung plus str data 1 dot d type str kolom 1 index plus tutup kurung. Terus hasil printnya nama kolom pada data set 1 yang tertera di bawah tersebut. Dan karakteristik data untuk tiap kolom dilanjutkan oleh Reza. Selanjutnya ada karakteristik data untuk tiap kolom. Di sini untuk yang merupakan data yang merupakan angka ada range-nya. Ini range agar tahu angka dari berapa sampai berapa yang terdapat dalam data. Di sini hasil print-nya yaitu yang pertama ada ID data, yaitu merupakan ID dari rumah. Nah, nomor ID ini memiliki angka yang unik untuk setiap masing-masing rumah. Range dari ID data yang terdapat pada data yang di atas yaitu dari angka 2539 sampai 3648725. Di sini tidak terdapat data kosong. Selanjutnya name, yaitu nama rumah. Nama rumah juga berbeda-beda tiap rumah. Di sini terdapat 16 jumlah data kosong, yang berarti terdapat 16 rumah tanpa nama. Selanjutnya ID host, yaitu ID dari pemilik rumah. ID pemilik rumah ini juga unik untuk masing-masing rumah, yaitu berbeda-beda. Di sini ada range-nya yaitu dari 2438 hingga 274321313. Di sini tidak ada jumlah data kosong, berarti semua host memiliki ID. Selanjutnya nama pemilik rumah yaitu host name. Nama pemilik rumah juga berbeda-beda masing-masing rumah. Di sini terdapat 21 data kosong, berarti terdapat 21 rumah yang tidak ada nama pemiliknya. Selanjutnya neighborhood group, yaitu wilayah rumah itu berada. Nah, di sini terdapat beberapa wilayah berbeda-beda untuk masing-masing rumah. Nah, jumlah wilayahnya itu ada 5 wilayah yang berbeda. Di sini tidak ada jumlah data kosong.
Selanjutnya, neighborhood yaitu daerah spesifik rumah berada. Terdapat beberapa daerah spesifik yang berbeda untuk masing-masing rumah. Nah, untuk daerah spesifik, di sini terdapat 221 jumlah daerah. Di sini tidak ada jumlah data kosong. Selanjutnya, latitude, yaitu garis lintang untuk masing-masing rumah. Di sini range-nya dari 40,49979 hingga 40,91306. Di sini tidak ada data kosong juga. Selanjutnya, longitude, yaitu garis bujur posisi rumah. Nah, garis bujur posisi rumah juga berbeda-beda untuk masing-masing rumah. Di sini range-nya dari min 74,2442 hingga minus 73,71299. Di sini tidak ada data kosong juga. Selanjutnya room type, yaitu jenis ruangannya ada 3, yaitu private room, entire room atau apartemen, dan shared room. Selanjutnya harga. Harga di sini per malam dalam dolar, range-nya dari 0 hingga 10.000. Tidak ada data kosong juga di sini. Selanjutnya minimum nights, yaitu jumlah malam penyewaan minimum. Nah, untuk range-nya bisa dari 1 malam hingga 1,250 malam, jumlah malam minimumnya. Lalu selanjutnya number of review. Number of review yaitu banyaknya review di aplikasi. Di sini ada mulai dari 0 yang review hingga 629 yang review. Selanjutnya last review, yaitu tanggal terakhir review di aplikasi. Di sini terdapat 10.052 data kosong, berarti terdapat 10.052 rumah yang belum mendapat review di aplikasi. Selanjutnya review per month, yaitu banyaknya review tiap bulan. Di sini poinnya dari 0,01 hingga 58,5. Nah, ini ada yang data kosong sebanyak 10.052 juga, yang tadi yang belum mendapat review. Selanjutnya calculated host listing count, yaitu banyaknya rumah yang disewakan oleh tiap host. Nah, tiap host ini ternyata ada yang memiliki rumah lebih dari satu, yaitu dari satu rumah saja hingga 327 rumah. Selanjutnya availability 365, yaitu banyaknya hari ketersediaan rumah dalam 1 tahun. Banyaknya hari yang tersedia untuk menyewa rumah itu berbeda-beda pada masing-masing rumah. Itu mulai dari 0 hingga 365. Kalau yang 0 itu berarti sudah tidak tersedia lagi hari yang dapat disewa. Selanjutnya data cleaning. Data cleaning ini menghapus data yang tadi kosong. Jadi yang dihapus ada kolom name, host name, last review, dan review per month yang kosong pada dataset 1. Selanjutnya sampel data. Berikut sampel datanya dari 10 data yang diambil. Selanjutnya statistik pada dataset 1. Yang pertama ini ada persenan, yaitu latitude rata-ratanya 40,7 sekian, presentilnya bisa dilihat sekian, dan nilai ekstrimnya maksimumnya 40,91 dan minimumnya 40,49. Selanjutnya ada longitude, itu rata-ratanya min 73,9 sekian, presentilnya bisa dilihat. Lalu nilai ekstrim maksimumnya min 73,7 sekian dan nilai ekstrim minimumnya min 74,24 sekian. Lalu price yaitu harganya rata-ratanya 152 dolar berarti ya sekitar situ. Lalu presentilnya bisa dilihat sekian dan nilai ekstrim maksimumnya ada di 10.000 dan minimumnya 0. Dan minimum nights selanjutnya yaitu jumlah malam minimum untuk disewa rata-ratanya ada 7, sekian, lalu persentilnya bisa dilihat, nilai ekstrimnya 1.250 dan nilai minimumnya 1. Selanjutnya number of review. Number of review rata-ratanya ada 23, sekian, persentilnya bisa dilihat, nilai ekstrimnya ada di maksimum 629 dan minimum 0. Dan selanjutnya review per month, rata-ratanya bisa dilihat 1, sekian, dan nilai ekstrimnya maksimum 58,5, minimum 0,01. Selanjutnya calculated host listing count,
yaitu rata-ratanya 7,1 sekian, persentilnya bisa dilihat, dan nilai ekstrimnya maksimum 327 dan minimum 1. Selanjutnya availability underscore 365. Rata-ratanya 112,78. Persentilnya bisa dilihat sekian, dan nilai ekstrimnya maksimum 365 dan minimum 0. Selanjutnya visualisasi bisa dilanjutkan dengan Zihni. Selanjutnya itu visualisasi. Yang pertama rumah dengan review terbanyak. Nah, jadi disajikan diagram pie. Di situ dapat dilihat rumah dengan review terbanyaknya sebanyak 81,1%. Sisanya dapat dilihat pada diagramnya. Lanjut, yang kedua itu rumah dengan host rumah dengan jumlah rumah terbanyak. Itu dapat dilihat pada diagram, tercantumkan beberapa nama, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang terbesar itu ada pada Mikhail eh, dengan jumlah terbanyaknya itu 400. Lanjut, yang ketiga itu jumlah ruangan terbanyak tiap tipe. Disajikan pula diagram. Ya, jumlah ruangan terbanyak tiap tipe rumah eh, itu terbesarnya 25.000 dan yang terkecilnya itu di bawah 5.000. Selanjutnya itu tepatnya yang keempat, jumlah rumah terbanyak pada tiap wilayah. Rumah terbanyak di sini dapat dilihat di daerah Manhattan itu ada sekitar 20.000 lebih, sedangkan yang paling sedikit itu terdapat pada selatan Island, itu berada di bawah 5.000. Yang kelima itu jumlah rumah terbanyak tiap daerah spesifik. Jadi yang terbanyak pada rumah di daerah spesifik itu seperti Williamsburg itu sekitar 3.500, tapi di bawah 4.000. Yang paling sedikit itu ada pada Midtown. Selanjutnya itu ada relasi antara harga sewa rumah dan jumlah review. Nah, di sini dapat dilihat korelasi datanya sebagai berikut. Dan yang terakhir itu ada korelasi antara harga sewa rumah dan jumlah review. Ini dapat dilihat pada korelasi harga itu minus 0,047954. Dan intinya dapat dilihat pada gambar berikut itu minus, artinya bahwa berbanding terbalik. Oke, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke program yang kedua, di mana di sini yang akan menjelaskan adalah aku bersama Aaron. Ya. Nah, jadi teman-teman, ini programnya adalah berjudul House Rent Dataset, yang artinya ini adalah rumah, di mana rumah ini menjelaskan tentang harga-harga, ukuran, dan segala macam. Biasanya data ini ditujukan pada orang-orang yang ingin membeli rumah di daerah tersebut, seperti itu, atau menyewa rumah tersebut, betul. Nah, di sini ada beberapa data yang mungkin aku akan jelaskan, teman-teman. Yang pertama, di sini ada BHK. Maksud BHK adalah
bedroom, hall, kitchen, yang artinya kalau misalnya di sini ada 2, ada 3, berarti itu artinya bedroom atau kitchennya dan hall-nya itu memiliki 2-3. Rent itu biaya sewa, teman-teman, biaya sewa. Size itu ukurannya di sini meter ya. Kemudian floor itu lantai. Kalau misalnya ini ada ground out of 2, berarti dari lantai dasar ke lantai 2. Ini 1 out of 3, dari lantai 1 ke lantai 3, seperti itu. Kalau area type, di sini ada super area, ada carpet area. Kalau super itu gede, areanya gede. Kalau carpet itu biasanya berkarpet. Area locality itu artinya di mana rumah tersebut berada, di daerah mana, atau biasa kita sebut di kabupaten atau di kecamatan mana. Dan kemudian untuk city itu kota berada di rumah tersebut berada di kota mana. Furnishing status ini ada unfurnished, artinya belum direka ulang atau belum diperbaiki. Semi furnished artinya sudah diperbaiki setengah, tapi ada yang furnished juga. Furnished artinya sudah diperbaiki total. Kemudian ini ada tenant prefer. Tenant prefer itu artinya teman-teman ini saran. Seperti ini bachelor atau family, berarti ini untuk rumah ini disarankan yang menempatinya adalah family, keluarga. Ini ada bachelor, berarti yang ini betul, yang ini yang ditinggalinya berarti cocok untuk mahasiswa dan segala macamnya. Bedroom berarti jumlah dari kamar mandi ada berapa? Di sini ada 2, ada 1, ada 3. Point of contact ini apabila kita ingin menyewa tempat tersebut berarti kita harus mengontak yang ada di sini. Di sini tulisannya kontak owner, ada kontak agent, seperti itu. Jadi teman-teman bebas milih rumah di sini, apapun rumah teman-teman. Kemudian di sini ada posted on, artinya diposting tanggal tahun berapa si rumah-rumah ini, seperti itu, teman-teman. Dan kita coba running dulu. Ini run. Dan ya, hasilnya akan seperti ini. Kemudian ini ada DF3, DF log .210. Ini artinya kita akan mengambil 10 data pertama, teman-teman. 10 data pertama yang ada di sini. Seperti itu. 10 data pertama kita akan ambil. Kemudian di sini ada dimensi dataset, string length di DF. Ini adalah untuk menghitung berapa banyak baris dan kolom yang ada di data ini. Di mana di sini diketahui bahwasannya data ini memiliki 4.746 baris dan memiliki 12 kolom. Memenuhi seperti apa yang diminta di tugas besar. Kemudian di sini ada nama-nama kolom pada dataset 1. Nah, teman-teman, di sini ada objek, ada in64, dan sebenarnya ada satu lagi, itu float 64. Dimana kalau objek itu artinya si kolomnya itu isinya tuh huruf atau huruf-huruf, biasanya kata-kata. Seperti ini, teman-teman, carpet area, super area. Kalau kata, kita masuk ke objek. Kalau angka, 26.800, itu masuk ke in. Nah, ada lagi satu lagi float. Float itu kalau misalnya ada bilangan tidak bulat, itu bisa ada float. Float 64 kalau nggak salah. Nah, di sini ada DF0. DF0 ini untuk melihat apakah ada yang kosong atau enggak dari setiap data, sama kayak Reza tadi. Di sini diketahui untuk post-it on, jumlah data kosongnya kosong, range-nya dari 2022 sampai segini. BHK dari 1 sampai 6, dan teman-teman bisa baca sendiri mungkin ya, ini untuk range. Jadi range dari yang paling kecil dari yang sampai yang paling besar, terus juga sama. Ini apabila ini ada berbeda ya teman-teman, di sini ada floor. Barang aja. Nah, ini teman-teman, ini range-nya ada 2018 sampai 2022. Kemudian ada BHK 1 sampai 6. Nah, apabila mungkin bentuknya itu integer, itu kita menggunakan min dan max. Tapi apabila si objek itu bentuknya adalah objek, berarti kita menggunakan string len df unique untuk mencari ada berapa keunikan atau ada berapa kata-kata yang berbeda di kolom tersebut. Seperti contohnya ini area type, ini tipe dari area yang digunakan ada 3 dengan rincian tipe area sebagai berikut. Dan selanjutnya juga ada lagi, ini ada 2000 data, banyak banget ya teman-teman. Nah, kemudian di sini ada tenant prefer, dan puji syukur teman-teman di sini jumlah data kosongnya 0 semua, sehingga kita tidak perlu melakukan cleaning data seperti itu. Nah, kemudian ini ada data yang akan dianalisis, yaitu ada DF1, DF short values rent, yang artinya ascending 0, yang artinya ini adalah data dari yang harga sewanya paling mahal. 10 paling mahal. Ini ada datanya teman-teman di sini. Dan kemudian data yang kedua adalah kita karena menggunakan ascending 1, artinya kita mengurutkan data berdasarkan biaya sewa yang paling murah.
Kemudian ini ada data analisis untuk statistik. Ini ada rata-ratanya untuk BHK ada 4,2, persentil 3,94, 4,755, maksimal 5, minimal 3, dan ingat kita di sini menggunakan DF1, yang artinya kita menggunakan data yang harga sewanya paling mahal. Seperti itu. Sehingga untuk rent sendiri jelas di sini mahal ya teman-teman, $3.500.000 dan $600.000 karena kita menggunakan DF1. Nah, di sini teman-teman yang bisa kita simpulkan dari persentil dan rata-rata ini adalah kita bisa melihat bahwa rent dan size itu saling berhubungan, teman-teman. Ketika size-nya makin besar, maka rent-nya pun akan makin besar. Termasuk BHK-nya juga. BHK ketika makin banyak BHK, kemungkinan besar rent-nya pun akan makin banyak. Begitupun dengan bedroom. Ketika bedroom-nya makin banyak, maka rent-nya pun akan makin banyak. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian untuk data analisis, yang pertama di sini ada data berbentuk pie, yaitu daerah dengan biaya sewa termahal sampai termurah untuk data 1, di mana ini untuk daerah Maratahali itu memiliki biaya sewa yang paling mahal. Dan untuk yang paling murah ada di daerah Lady Ratan Tower, Worli. Kemudian ini yang kedua, ada biaya sewa termahal sampai termurah untuk data 2, di mana yang paling mahal kita bisa melihat di sini ada Behala Silvara, dan yang paling murah di sini ada Upal MH2. Dan kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh R. Tidak ada daerah dengan data 1. Ini langsung saya turut ya. Ini saya terbesar berdasarkan daerah, di mana daerah Jupu itu memiliki rata-rata size rumah yang paling besar, dan tengah yang kecil itu ada di daerah Karwes. Selanjutnya di daerah dengan ukuran rumah terbesar untuk data kedua sama kayak tadi. Terus daerah dengan kamar mandi terbanyak untuk data 1 itu di sekitar Lady Ratan Tower, Worli, dan Karwas itu memiliki kamar mandi terbanyak, dan juga di Bandra Was juga. Data 2 sama seperti sebelumnya, hanya saja di data 2. Terus ini ada korelasi data antara rent dan size-nya menggunakan scatter. Selanjutnya hubungan tahun dengan biaya sewa dan ukuran. Jadi di sini ada 18 ya, 4 tahun. 5 tahun. Jadi dalam 5 tahun itu ini kan ada warnanya beda-beda. Penjelasan warnanya ada di kanan atas, di mana biru itu 2018, oranye itu 2019, dan sebagainya. Jadi kalau dari barcode ini bisa dilihat hijau yang paling tinggi. Maksudnya apa? Jadi pada tahun 2020 yang paling tinggi itu, yang paling tinggi biaya apa ya? Rumahnya itu yang paling banyak ada di sekitar biaya sewa sekian angkanya, di mana size-nya paling besar juga 5.000. Jadi pada tahun 2020 yang paling banyak rumahnya ada di biaya 1.200.000 dan size-nya 5.000 dibandingkan dengan tahun-tahun lainnya ataupun size dan harga biaya lainnya. Korelasi data antar biaya sewa dengan ukuran yaitu bisa dilihat berbanding lurus, semakin besar size-nya semakin mahal harga rumah. Bisa dilihat dari angkanya. Sekian dari saya. Oke, teman-teman, mungkin terakhir untuk data ini kita ambil dari kaggle.com, di mana untuk yang pertama itu judulnya adalah House Rent Dataset, dan untuk yang kedua judulnya NYC. Oke, saya kembalikan ke Asim untuk tutup. Sekian dari hasil presentasi kami kelompok 12. Jika ada salah mohon dimaafkan karena kesalahan datang dari kami dan kebenaran datangnya dari Allah SWT. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.